ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah Jum'ah Duyufur Rahman, tamu Allah yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Qaulan, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kita sertai dengan qalban sebagaimana yang disampaikan oleh Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbih. Seluruh kenikmatan itu datangnya bukan karena kita seorang yang cerdas, bukan karena kita seorang yang bertitle karena sekolah tinggi, bukan karena kita dari keluarga yang dahep mampu, tetapi seluruh kenikmatan yang ada baik madi maupun ruhani semua datangnya dari Allah SWT, dari hati yang paling dalam. Yang ketiga, kita wujudkan dalam bentuk akhlak yang mulia, ibadah yang sahihah, ruh yang sayyidah, ibadah yang benar, akidah yang salimah, sehingga apapun nikmat Allah itu akan bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya hingga kiamat nanti. Hadirin, di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali saudara kita, selain kita berpuasa di siang harinya, kita malamnya bersolat tarawih, kemudian berzikir dan bertasbih, kemudian bersedekah dan iktikaf. Banyak sekali saudara-saudara kita hari ini yang telah beberapa kali mengkhatamkan Al-Quran pada hari yang ke-21 ini. Jazakumullah, kita ucapkan terima kasih kepada antum semuanya. Toh itu kembali kepada diri kita sendiri, karena ternyata membaca Quran saja belum tahu tentang artinya, itu sudah berganjar di sisi Allah. Karena dari sisi takrif Quran sendiri, mawal Quran, Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala rasulillah bi wasilatin aw ghair wasilah, al-muta'abbid bi tilawatihi. Quran adalah firman Allah, kalamullah al-munazzal ala rasulillah, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pada tahun ke-40 dari umur Nabi.
Kemudian yang terakhir dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dinan. Ketika Rasul sedang melakukan haji wada. Semuanya dari awal sampai akhir adalah kalamullah yang menazal ala Rasulullah. Hanya kadang-kadang biwasilatin ghair wasilah. Kadang-kadang Quran itu diturunkan melalui Jibril alaihissalam. Kadang-kadang Al-Quran diturunkan Allah langsung kepada Rasulullah tanpa perantara. Sebagaimana wahyu tentang urusan sholat yang 5 waktu. Allah panggil langsung itu Rasulullah untuk mendapatkan wahyu sholat 5 waktu tanpa perantara Jibril alaihissalam. Kemudian al-muta'abbid bi tilawatihi. Quran itu dengan membaca saja sudah menjadi ibadah. Itu baru membaca hurufnya. Belum lagi kita semuanya bisa mengerti artinya secara global, tafsirnya dari para ulama. Syukur tafsir itu tafsir bil ma'thur. Al-Quran yang ditafsiri dengan hadis Rasulullah. Al-Quran yang banyak diceritakan oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, membaca saja sudah bagian daripada ibadah kepada Allah dari sisi takrif Quran itu sendiri. Sementara kapan Quran itu diturunkan? Quran diturunkan di bulan Ramadan. Maka tidak heran dan hati kita senang mencintai Al-Quran di bulan Ramadan karena kita memang sedang tidak digoda oleh setan. Setan dibelenggu oleh Allah, tidak bisa mengganggu kita. Yang kedua, dari sisi hawa nafsu kita juga disempitkan dengan banyak ibadah kita kepada Allah, dengan puasa, dengan sholat tarawih, dengan sedekah, dengan iktikaf, dengan zikir, sehingga hampir hawa nafsu untuk menurutinya kita sedikit sekali. Hawa nafsu makan, nafsu tidur, nafsu bergurau dan sebagainya menjadi sempit. Maka Al-Quran itu luar biasa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabi di bulan Ramadan ini. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Rasul dalam hadisnya menyampaikan, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan ma in tamassaktu bima kitaballah wa sunnata rasulih. Taraktu fikum, telah aku tinggalkan kepada kalian semuanya amrayni, 2 perkara, lan tadillu. Apabila kita semuanya belajar tentang kalimat lan, sekali-kali tidak, ya, lan tadillu, sekali-kali tidak akan terjadi. Abadan, Anda tidak akan sesat selama-lamanya. In tamasaktu, dengan in syarat guna, harfu surtuna, apabila kalian berpegang teguh pada keduanya. Mahuma, apa kedua itu? Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna hadzal Quran yahdi lillati yaqwa wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Al-Quran itu berikan jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira orang yang beramal soleh apapun bentuknya, salat, zakat, puasa, haji, sedekah, jujur, adil, silaturahmi, ziarah, takziah dan sebagainya. Memberikan kabar gembira bagi orang yang mengamalkan kesolehan apa? Ajrun kabira, ganjaran yang sangat besar. Kemudian Al-Quranul Karim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Rasul bertanya di hadapan sahabat-sahabat beliau, bukankah kalian ini telah bersyahadat bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah, wa anni Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Artinya bukanlah kalian itu sudah bersyahadat? Faqalu bala, betul ya Rasulullah. Memangnya ada apa ya Rasulullah? Qala inna hadzal Qur'an tarfuhu biyadillah wa tarfu bi aidikum. Sungguh Quran ini ujung yang satu
di tangan Allah, ujung satunya lagi di tanganmu. Ketika engkau membaca Quran, ketika engkau memahami Quran, ketika engkau menafsirkan Quran, ketika engkau mengamalkan Quran, ketika engkau mendakwah Al-Quran, ketika engkau sabar ketika berdakwah tentang Al-Quran, maka Rasul mengatakan kamu akan selamat karena kamu kuat. Fatamasalu bihi fa innakum lan tadilu wa lan tuhlaku ba'da abadan. Engkau tidak akan sesat selama-lamanya dan tidak akan punah rusak selama-lamanya. Karena kita gundilannya dengan Quran, secara tidak langsung gundilannya dengan tangan Allah, karena Quran itu di ujungnya dipegang oleh Allah SWT. Maka berpegang teguhlah pada agama Allah, ya berarti berpegang teguhlah pada Quran Karim. Berpegang teguhlah pada akhlak Allah, berarti berpegang teguhlah pada Al-Quran Karim. Karena Rasulullah pun dipuji oleh Allah bahwa akhlak beliau adalah Al-Quranul Karim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, Imam Mujahid menyebutkan Syifa'ul Linnas, qala Syifa'ul Linnas fil Quran, tentang obatnya manusia itu ada pada Quran. Wa an Abdullah al-asal syifa'un min kulli da' wal Quran syifa'un lima fi sudur. Abdullah pernah mengatakan kalau madu itu obat dari segala macam bentuk penyakit, sementara Al-Quran adalah obat dari segala macam bentuk penyakit dada, penyakit hati, penyakit rohani. Kemudian Abdullah juga mengatakan alaikum bisyifa'aini, hendaklah Anda senantiasa menggunakan dua obat. Apa dua obat itu? Wal Al-Quran wal asal. Satu Al-Quran agar dada kita, jiwa kita, rohani kita tidak pernah sakit. Yang kedua asal, yaitu madu, agar segala macam bentuk penyakit tersingkir dari kita. Kemudian masih beliau menambahkan lagi, man aradal ilma falyaqra al-Quran fa inna fi ilmul awwalin wal ilmul akhirin. Barang siapa ingin mendapatkan ilmu berbagai macam bentuknya, berbagai macam cabangnya, hendaklah membaca Quran. Mengapa? Fa inna fi, karena di dalam Al-Quran itu ilmul awwalin wa ilmu akhirin, ada ilmu orang-orang yang terdahulu. Kita belajar tentang sejarah, maka begitu kita membaca tentang sejarah Nabi Adam, kita akan tahu sosial di zaman Nabi Adam itu seperti apa. Ketika kita membaca sejarah Nabi Nuh alaihissalam, kita akan tahu ngeyelnya umat-umat Nabi Nuh. Ketika kita belajar tentang nabi-nabi, di antara ada Nabi Daud alaihissalam, orang akan tahu bahwa orang yang terkuat itu ya seorang nabi dan seorang rasul. Ketika seseorang sudah memegang pemerintahan menjadi seorang raja, ketika seseorang secara agama sudah menjadi rasul, orang terkuat. Maka hari ini pun ketika seorang ulama adalah amir, seorang amirul mukminin adalah seorang ulama, pasti kuat. Kalau kita mengikuti konsep Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dan yang terakhir, kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, semuanya akan selesai urusan. Karena dalam Islam itu yang sudah disampaikan Rasulullah akan menjadi jalan keluar dari berbagai macam masalah, di antaranya jalan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak sekedar menyelesaikan segala macam problematika yang ada, tapi sekaligus pemberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Abdullah bin Umar menyebutkan, inna hadhil qulub tasda kama yasta'ul hadid idza asabahul ma. Qila ya Rasulullah wa ma jallauha kathratu dzikrul maut wa tilawatil Quran. Abdullah bin Umar pernah mendengarkan Rasulullah bercerita, sungguh hati ini seperti berkarat. Sungguh
hati ini seperti berkaratnya besi apabila terkena air. Kita sudah tahu apabila besi terkena air, rata-rata besi itu akan berkarat. Lalu beliau bertanya, apa pembersihnya ya Rasulullah? Untuk membersihkan karat yang ada di hati kita itu, sebagaimana besi yang kena air kena karat itu, apa menjadi pembersihnya? Maka Rasul mengatakan, hati kita ini kotor, hati kita ini berkarat. Sebagai pembersihnya agar hati ini bersih, tidak kotor, tidak berkarat adalah zikrul maut dan tilawatul Quran. Apapun keinginan kita, ketika sudah zikrul maut akan sembuh. Kita ingin kaya sekali. Apa kekayaan? Toh seandainya kita mati tidak dibawa. Yang penting amal. Kita ingin kedudukan yang tinggi sekali. Tidak ada orang yang melebihi kedudukan kita. Apa arti sebuah kedudukan? Sementara kedudukan tinggi di sisi Allah adalah takwa. Inna akramakum indallah atqakum. Maka dengan zikrul maut, sementara yang dibawa kita bukan harta, yang dibawa kita bukan keluarga, yang dibawa kita adalah al-amal yang mendampingi kita di kuburan, yang amal yang mendampingi kita keluar dari kuburan, amal yang mendampingi kita nanti di padang mahsyar, amal baik yang memberatkan kita di padang mahsyar sampai surga tingkatan yang mana adalah amal yang menjadikan kita masuk surga. Bahkan surga yang mana? Tentunya dengan rahmat Allah SWT. Oleh sebab itu, marilah kita di bulan Ramadan ini lebih bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena Rasul pun sebagaimana sudah kami sampaikan berkali-kali bahwa karena Rasulullah yastahidu fil asril awakhir ma la yastahidu fi gharihi. Rasulullah lebih bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir dibanding di luar Ramadan atau di luar hari-hari 10 terakhir, baik itu kaitannya dengan salat, baik kaitannya dengan sedekah, lebih-lebih qiyamul lail dan qiraatul Quran. Aqulu qouli hadza nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, al-mu'minina wal mu'minat, al-ahya' minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyul hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna siyamana, Rabbana taqabbal minna zakatana, Rabbana taqabbal minna tilawatana, Rabbana taqabbal minna qiyamana, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.